Puji Tuhan, saudara, minggu yang baru, bulan yang baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa bahwa kita masih bisa ada di bulan yang baru. Kita bisa menikmati dan kita bisa ada di rumah Tuhan pagi hari ini semua hanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita sudah barusan merayakan hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita sudah merayakan bahwa kita merayakan pribadi Allah yang ketiga dicurahkan kepada 120 orang murid-murid Yesus di kamar loteng Yerusalem. Dan semua orang yang ada di situ menerima Roh Kudus, menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan dengan tanda-tanda lidah-lidah api, ada angin gemuruh. Dan itulah saudara, 120 orang itu cikal bakal daripada gereja Tuhan. Tonggak sejarah di mana gereja mula-mula dilahirkan. Gereja berbicara tentang mempelai Kristus. Kita adalah mempelai Kristus yang akan menyongsong kedatangan Kristus datang kedua kali. Dan kita sementara dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sama seperti Esther. Ratu Esther ketika dia ingin menyongsong kedatangan Raja Ahasveros. Dia harus dipersiapkan terlebih dahulu. Setahun dia harus dipersiapkan terlebih dahulu. Waktu yang tidak sedikit, waktu yang lama yang harus dikatakan bahwa sampai wangi tubuhnya itu sudah merasuk di dalamnya. Karena sudah dimandikan oleh berbagai macam wangi-wangian. Berbicara tentang gereja Tuhan. Kita yang adalah gereja Tuhan sementara dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Kristus Yesus datang kedua kali. Oleh sebab itu tidak gampang. Harus ada proses bagaimana kita dimurikan, kita dipercantik, kita dimodifikasi. Dan hari raya Pentakosta adalah di mana gereja Kristus, gereja yang dilandasi oleh Yesus dilahirkan. Dan bagaimana kita melihat minggu lalu sudah disampaikan bahwa gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Oleh sebab itu saya akan meneruskan memulai seri khotbah yang baru. Mulai hari ini kita akan mendengar tentang seri khotbah mengenai eklesia. Eklesia, gereja yang akan menyongsong kedatangan Kristus Yesus. Bagaimana kita harus terus terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Merubahkan setiap hidup kita. Kita harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Dan sebentar kita akan belajar bersama-sama. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, ayat pokok kita. Dan kita akan
akan sering membuka ayat ini dalam beberapa minggu-minggu ke depan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan merayakan. Kita akan membaca ayat pokok kita bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Sama-sama kalau sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, kau dan di atas dan alam maut tidak akan menguasainya. Silakan duduk saudaraku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ini perkataan Yesus kepada Petrus. Disampaikan, dan ini merupakan perkataan profetik, perkataan nubuatan, perkataan untuk di masa yang akan datang. Perkataan nubuatan di mana Yesus menyampaikan bahwa aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus di sini berbicara tentang batu karang. Tetapi kalau kita membaca, kita menggali dari bahasa aslinya, disebut dengan Petros katanya. Petros masih batu karang yang kecil. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petros. Nah, dan kemudian Yesus berkata bahwa tidak berhenti sampai di Petros, dan di atas batu karang ini, di atas Petra, disebut kata yang berlainan, Petra. Yaitu batu karang yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Petra adalah batu karang yang kokoh, yang kuat, yang besar dan tidak tergoyahkan. Di atas Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapakah Petra itu? Kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, konteks daripada ayat ini, kalau kita menggali daripada konteks ayat ini, Yesus sedang berkata bahwa sebelumnya dikatakan bahwa Petrus, dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Ada yang menjawab, engkau Elia. Ada yang menjawab, engkau Yeremia. Ada yang menjawab, engkau para nabi. Tetapi Petrus dengan suara nyaring dia berkata bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Saat itu Yesus berkata bahwa di ayatnya yang ke-17 kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saat itu ketika Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus sedang diintervensi oleh Roh Kudus. Petrus sedang ada di dalam pengaruh Roh Kudus. Sehingga
dalam pengaruh Roh Kuduslah kita dapat berkata bahwa Engkaulah Yesus, Anak Allah yang hidup. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa mengatakan itu. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Tanpa diwahyukan oleh Roh Kudus, tanpa Roh Kudus mewahyukan itu dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan bisa paham, tidak bisa tahu bahwa Yesus adalah pribadi Allah. Firman yang sudah menjadi manusia, yang datang ke dunia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Roh Kuduslah yang mewahyukan itu dalam hidup. Kita yang tadinya mati di dalam dosa, kita tidak bisa melihat satu hal yang baik dari Tuhan. Kalau pagi hari ini saudara dan saya dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, dan kita berkata bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu hanya oleh karena Roh Kudus yang mewahyukan itu, membukakan itu dalam kehidupanmu. Yesus menyatakan bahwa di atas Petra, artinya batu karang yang teguh, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas pengakuan Petrus yang diwahyukan oleh Roh Kudus, Yesus sedang menyatakan bahwa Yesus sendirilah yang menjadi batu karang. Artinya apa? Di atas Petra, di atas batu karang, di atas Yesus, aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita. Alam maut tidak akan menguasainya. Tidak ada yang sanggup mengambil kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita. Karena dasarnya kokoh. Karena dasarnya batu karang itu. Batu karang yang kokoh, yang besar, yang kuat. Di atas Yesuslah jemaat Tuhan. Kita semua sebagai gereja Tuhan didirikan. Di atas iman percaya kepada Yesuslah kita diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar sekokoh, sekuat Yesus. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus dia adalah dasar yang utama dalam hidup kita. Yesus Kristuslah yang menjadi dasar. Tidak ada lagi dasar yang lain. Kalau kita mau teguh, kalau kita mau kokoh di dalam Tuhan, kalau kita mau berakar di dalam Dia, dasarnya harus kuat. Kalau kita mau tetap bertumbuh ke arah Kristus, dasarnya harus kuat, akarnya harus kuat. Tanpa dasar yang kuat, kita akan terombang-ambing. Kita akan gampang hanyut, gampang terseret oleh dunia ini. Dapat terseret oleh godaan-godaan nafsu dunia ini. Hanya Yesuslah dasar. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah adalah satu-satunya dasar. Kalau kita mau kokoh, kuat, berdiri teguh di saat badai, berdiri kokoh, kuat di saat badai menerpa, angin, persoalan, badai apapun boleh datang dalam hidup kita.
Tetapi kalau kita kokoh, kuat, berdiri teguh, tidak ada yang bisa merobohkan kita. Tidak ada yang bisa mencabut kita. Tidak ada yang bisa mengalihkan kita. Kita tetap bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Petrus, Petrus ternyata bisa juga mengalami up and down, naik turun kondisi rohaninya. Sebelum Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, penuh artinya dipenuhkan di dalam peristiwa Pentakosta, di dalam peristiwa kolong loteng Yerusalem. Di saat itulah Petrus dapat berani memberitakan Injil. Sebelum itu Petrus adalah orang yang gagal, yang mungkin sejenak dia bisa, karena dikuasai oleh Roh Kudus, dia berkata bahwa engkaulah Yesus, anak Allah yang hidup. Tetapi tidak lama dia dapat kembali menyangkal Yesus. Tidak lama setelah peristiwa ini, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Terbukti bahwa Simon Petrus dia gagal. Dia boleh mengalami keadaan yang terguncang imannya. Sebelum dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebelum dia menerima kuasa dari Roh Kudus. Tetapi setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada perbedaan. Bahkan dia berani berkata bahwa menurutmu aku harus lebih takut kepada Tuhan atau kepada manusia. Dia berani mengatakan itu di depan imam-imam kepala pada saat itu. Bahkan kalau kita menelaah tentang akhir hidup Petrus, bagaimana dia disalibkan dengan kondisi terbalik. Dari mana kekuatan itu berasal? Dari mana Petrus dapat berapi-api? Saat Roh Kudus turun, saat dicurahkannya Roh Kudus, itulah saat-saat kita menerima kekuatan. Eklesia, gereja Tuhan. Berbicara tentang eklesia, itu merupakan kata Yunani daripada kumpulan. Dan ini tidak berarti apa-apa. Ini bisa dipakai tergantung siapa yang pakai. Berbicara tentang eklesia, arti katanya itu dikeluar, dipanggil keluar dan disuruh berkumpul, dijadikan satu dalam sebuah perkumpulan. Harus ada kata selanjutnya. Sebab kita juga tahu bersama bahwa selain ada jemaat Tuhan, ada jemaat iblis. Firman Tuhan juga katakan bahwa ada jemaat-jemaat iblis. Jadi perkumpulan itu tergantung siapa yang memimpinnya. Berbicara eklesia, orang-orang yang dikhususkan, dipanggil keluar, dikhususkan. Tetapi itu bisa juga berkonotasi negatif. Dikhususkan untuk hal yang negatif bisa juga. Bukan berarti itu harus positif, tidak. Kita lihat di 1 Petrus pasalnya yang kedua, belum kita berbicara tentang eklesia, tentang gereja Tuhan. Saya rindu saudara mengajak saudara melihat 1-2 ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Bagaimana Rasul Petrus setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia bisa menulis surat seperti ini. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dikatakan tadi, saya sampaikan tadi bahwa di atas batu karang ini, di atas Petra ini, berbicara tentang Yesus. Di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku bermodal satu
pernyataan dari Yesus. Dia tulis di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa datanglah kepadanya batu yang hidup. Siapa batu yang hidup? Dialah Yesus. Tapi sayangnya dikatakan bahwa datanglah kepada batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia. Bagaimana batu yang hidup itu dibuang, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dia sebetulnya berharga. Batu itu adalah suatu hal yang berharga, tetapi dibuang oleh orang-orang. Dibuang oleh manusia. Tetapi walaupun dibuang oleh manusia, dikatakan bahwa dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Kita juga, karena kita pengikut Kristus, kita adalah gereja Tuhan, otomatis kita juga dibuang. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kita harus mulai belajar, melatih hidup kita sebab untuk itulah kita dipanggil. Kita harus mengerti bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kewarganegaraan kita bukanlah kewarganegaraan dunia ini. Oleh sebab itu dunia membenci. Dikatakan apa? Dibenci manusia, tetapi dipilih, dihormati di hadirat Allah. Sebagaimana Yesus Kristus dihormati di hadirat Allah, kita juga sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu, jangan heran kalau kita menerima penderitaan. Kita dicaci maki oleh dunia. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengetahui Dia. Dunia menolak Dia. Dunia tidak menghargai Yesus. Sebagai umat pengikut Kristus, gak heran kita juga jangan pernah mengeluh. Ya saudara, jangan pernah mengeluh kalau kita mengalami penolakan. Kita mengalami cibiran, mengalami siksaan. Bahkan Yesus berkata bahwa kamu akan mengalami siksaan. Kita akan mengalami penderitaan yang sama seperti Yesus. Tetapi jangan khawatir. Penderitaan itu menghasilkan kemuliaan. Kita tidak bisa menerima kemuliaan tanpa kita mengalami penderitaan. Saya mau katakan, saya ulangi lagi. Kita tidak dapat mengalami kemuliaan tanpa salib. Tanpa penderitaan, kita tidak bisa mengalami kemuliaan. Yesus menerima kemuliaan setelah dia menjalani jalan. Setelah dia menderita, mengorbankan dirinya. Jadi udah biasa kalau kita kehilangan hak-hak kita. Kalau kita mungkin di negara ini kita dianggap sebagai warga negara kelas 2, warga negara yang minoritas, itu sudah biasa. Kita harus terlatih mengalami hal-hal itu. Sebab itulah yang Yesus sampaikan dalam hidup kita. Itulah yang Yesus sudah wanti-wanti dalam firman-Nya.
Kamu akan mengalami penderitaan. Dibuang, tetapi dipilih. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dan biarlah kehidupan kita dipergunakan sebagai persembahan rohani. Batu hidup pembangunan suatu rumah rohani. Berfungsi. Dapat digunakan sebagai batu hidup. Sama seperti Kristus. Sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Persembahan secara rohani, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Imamat kudus. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, disebut bahwa keimaman itu terbatas. Hanya pada satu golongan, suku. Sebagai seorang imam, hanya suku tertentu yang bisa menjabat sebagai imam. Tetapi setelah pengorbanan Yesus, kita semua dikatakan bahwa kita menjadi imamat rajani. Kita dapat mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau pada perjanjian lama itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu. Suku-suku Lewi, hanya suku Lewi saja yang boleh mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Keimamatan hanya terbatas. Kalau di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru. Ketika Yesus sudah mati. Dia sebagai korban yang tidak bercela. Dia sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua beroleh bagian di dalam itu. Artinya apa? Saudara dan saya kapanpun bisa menghadap tahta Tuhan. Kita dapat menghampiri Tuhan kapanpun. Kita beroleh akses. Ada akses. Saudara, kalau kita punya akses ke istana, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Gak semua orang bisa punya akses ke istana. Itu baru istana dunia, istana presiden. Tetapi kita punya akses kepada Tuhan, Sang Empunya dunia ini, Sang Empunya seluruh alam semesta. Kita merupakan satu hal yang berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita memiliki akses. Kita merupakan orang-orang penting, orang-orang yang dihormati Tuhan, orang-orang yang dihargai Tuhan. Gak ada lagi, kayaknya kok kayak kurang senang begitu. Kayak kurang ekspresif. Mana ekspresinya? Waduh. Kita harus berekspresi karena apa? Karena kita punya akses kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa beroleh. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan, kita dapat mempersembahkan hidup kita untuk dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya mau jelaskan di sini. Batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dikatakan bahwa inilah gereja yang sedang dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Dia adalah yang empunya gereja. Dialah yang pendiri gereja. Dialah yang pembangun gereja. Satu-satunya pemilik gereja Tuhan.
Saudara dan saya, saudara adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, pergunakan hidupmu untuk menjadi batu hidup bagi pembangunan gereja Tuhan. Jadikan hidupmu berharga, terlibat di dalam pelayanan, di dalam pembangunan rumah Tuhan, aktif di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Saya katakan bahwa kehidupan kita, saya tidak pernah jemu-jemu, saya katakan bahwa hidupmu akan sia-sia kalau engkau tidak pakai untuk melayani Tuhan. Hartamu akan sia-sia kalau tidak engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang engkau punya itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dialah pemilik hidupmu. Semua yang kita miliki, semua yang kita bisa nikmati, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu persembahkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus berkenan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hanya Yesus Kristus yang berkenan. Korban Yesus itu berkenan bagi Allah. Oleh sebab itu kita di cover di bawah korban Kristus. Hidup kita semua ada di dalam korban Kristus. Jadi Allah Bapa hanya melihat korban Kristus. Kita dinaungi, kita semua dinaungi di atas korban Kristus. Karena korban Kristuslah yang Allah berkenan. Ayatnya yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru yang mahal. Apa itu artinya batu penjuru? Batu penjuru adalah batu di mana kita harus berpatokan kepada. Dialah yang menjadi patokannya. Batu penjuru adalah di mana batu yang benar-benar menjadi patokan arah. Seringkali dikatakan bahwa batu penjuru itu malah dibuang. Di ayat yang ke-7, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Yesus Kristus yang sebetulnya adalah batu penjuru, kepadanya lah kita harus tertuju, kita harus mencocokkan hidup kita kepada Yesus. Hanya kepada Yesuslah kita tertuju. Batu penjuru itulah yang harus menjadi sisi-sisi yang harus kita cocokkan diri kita. Hidup kita harus benar-benar ukurkan kepada Yesus. Dialah satu-satunya ukuran kebenaran sejati. Hanya kepada Yesuslah kita dapat melihat
Hanya kepada Yesuslah kita dapat datang kepada Dia. Dia adalah batu penjuru. Justru batu yang itu dibuat. 3 hal saja, tidak banyak. Sebelum saya akhiri khotbah saya, untuk menjadi pegangan bagi saudara, ada 3 poin yang saudara bisa belajar di sini pagi hari ini. Apa itu gereja? Saya berikan pertanyaan kepada saudara, apa itu gereja? Yang poin pertama, yaitu gereja adalah orangnya, bukan gedung. Gereja adalah kita. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus. Cara cepat saja. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Katakan bahwa kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dikatakan bahwa gereja itu adalah orangnya. Dikatakan bahwa kepada jemaat Allah di Korintus. Kepada jemaat Allah. Saya katakan tadi lebih pas kalau disebut sebagai jemaat. Bukan gedungnya. Gedung ini tidak ada berarti apa-apa tanpa saudara ada. Bahkan kalau tidak ada pun gedung ini, kita pun masih bisa berkumpul di gedung-gedung yang lain. Artinya apa? Yang dinamakan gereja adalah kumpulan kita. Kumpulan kita. Kumpulan anak-anak orang-orang percaya, kumpulan yang ada di sini yang bersedia untuk digembalakan, dibimbing secara rohani. Disitulah ada interaksi, itulah disebut gereja. Jemaat lebih tepatnya. Jemaat, tapi kalau berbicara tentang jemaat tanpa ada embel-embel jemaat siapa, kita bisa berkonotasi yang lain. Bisa disebut jemaat iblis misalnya. Berbicara tentang jemaat itu belum tentu Kristen, saudara. Bisa jemaat yang lain. Tetapi kalau menurut konteks ayat ini dikatakan kepada jemaat Allah. Artinya sudah jelas di sini bahwa inilah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang di Korintus. Kalau kita sebut di Tulung Agung, katakanlah kepada jemaat Allah di Tulung Agung. Berbicara tentang jemaat, tentu konotasinya bukan gedung, saudara. Bukan gedung gereja, bukan gedung di tempat ini, tetapi kumpulan kita, komunitas kita. Kepada jemaat Allah. Jemaat Allah. Sudah pasti itu. Sebab kalau itu tidak meninggikan Tuhan, berarti bukan jemaat Allah. Kalau dia tidak dikuduskan dalam Kristus Yesus, berarti bukan jemaat Allah. Berarti
Ketika kita disebut gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk dikuduskan. Nah, sebelum saya bahas tentang itu, jadi yang poin pertama, apa itu gereja? Gereja adalah orangnya, bukan gedung. Poin yang kedua, tadi sudah saya sampaikan sedikit saja, bahwa gereja adalah milik Tuhan. Sebab menurut konteks ini kepada jemaat Allah. Bisa disebut juga gereja itu belum tentu juga Kristen. Ada juga gereja setan misalnya. Gereja setan berarti memuja setan. Tetapi kalau menurut konteks firman Tuhan di dalam 1 Korintus ini, jemaat Allah adalah gereja milik Tuhan. Kita buka di dalam Galatia. Kalau kita berbicara tentang milik Tuhan, ada klasifikasi yang harus kita pahami di situ. Galatia pasalnya ke-5 ayatnya ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, ini kalau kita menyatakan diri bahwa kita menjadi milik Kristus, saya sudah sampaikan bahwa gereja adalah, dikatakan menurut ini adalah gereja milik Tuhan, gereja Tuhan. Artinya apa? Kalau kita menyatakan diri bahwa kita adalah milik Kristus, kita harus seperti di ayatnya yang ke-24 ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sini. Ini sudah merupakan satu hal yang wajib. Kita harus masuk pada proses ini, saudara. Anak Tuhan yang mau dewasa, mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang menyatakan diri sebagai milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan daging. Berbicara menyalibkan daging, itu ada penderitaan di situ. Harus ada sangkal diri di situ. Mati oleh keinginan daging, mati oleh keinginan nafsu. Tidak boleh menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Berbicara tentang hal ini juga merupakan proses kita bersama. Bukan cuman saya berbicara seperti ini, bukan saya luput daripada hal ini. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan juga mengalami hal ini, saudara. Bagaimana setiap hari hidup kita harus kita salibkan. Harus kita kalahkan hawa nafsu dan keinginan. Dengan apa? Dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Dengan kekuatanmu, kalau kau pakai kekuatanmu sendiri, kau coba dengan kekuatanmu sendiri, kau nggak akan mampu. Kau nggak akan kuat menghadapi itu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kau akan mampu. Hidup oleh Roh
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Kita dipimpin oleh Roh itu artinya apa? Kita sudah mati dengan diri kita sendiri. Sebelum kita mematikan diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa hidup dipimpin oleh Roh. Sebelum kita hidup mati menyalipkan hawa nafsu, keinginan kita, mustahil untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Seringkali kita berusaha dengan kemampuan kita. Saudara, kalau saya sedikit mau bersaksi saja. Dulu sebelum saya mau katakan bahwa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Sebab ini banyak fase-fase dalam hidup saya. Sehingga mulai saat itu Tuhan mulai pakai hidup saya. Akhirnya saudara melihat sendiri bahwa Tuhan pakai sebagai gembala saudara. Jadi gembala sidang di tempat ini. Saya mau katakan bahwa itu kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang berkarya, saya mau katakan itu mustahil. Sebab apa? Dengan saya udah coba, saya bukannya nggak coba saudara. Saya sudah coba dengan kekuatan saya sendiri. Gagal maning orang bilang. Gagal maning, gak berhasil, gak ada yang berhasil. Saya mau menyalipkan keinginan daging saya, tidak bisa. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup saya, semua itu bisa begitu saja tanpa effort, tanpa kalau effortless lah, tanpa effort tanpa saya harus berusaha mati-matian. Semua itu Tuhan yang kerja dalam hidup saya. Itulah saya katakan ini saya akan masuk di dalam poin saya yang ketiga. Yaitu apa itu gereja Tuhan? Adalah mereka yang dikuduskan. Hal yang terakhir, gereja adalah mereka yang dikuduskan. Saya katakan itu tadi bahwa Tuhan begitu bekerja dalam hidup saya tanpa usaha yang berarti. Maksudnya bukan berarti saya nggak usaha, nggak saudara. Tapi tanpa saya harus ngoyo kayak dulu, nggak. Tiba-tiba Tuhan yang bekerja. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada andil saya. Hanya Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Oleh sebab itu poin saya yang ketiga, bahwa gereja adalah mereka yang dikuduskan. Pengudusan ini berbicara tentang karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Karya Tuhan menebus hidupmu, karya Tuhan menebus kehidupan kita dari yang fana menjadi warga negara kerajaan surga kepada terangnya yang ajaib. Di situ merupakan karya Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Karya penebusan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan kau cuma hanya harus meresponi saja. Kau responi. Harus ada
datang dari hidupmu juga. Tidak melulu dengan Tuhan, tetapi harus ada responmu bahwa engkau memang benar-benar rindu untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Korban Kristus, oleh karena korban Kristus kita dilayakkan. Bukan karena andil kita. Pengudusan dikerjakan oleh Allah sendiri, kita tidak ada andil apa-apa. Itu di dalam pengudusan awal. Tetapi selanjutnya ketika kita dibenarkan, kita dikuduskan, pertama dan terakhir. Itu sekali untuk selamanya. Itu disebut pengudusan daripada Allah. Allah membenarkan hidupmu. Tetapi selanjutnya ada pengudusan yang sifatnya terus menerus, progresif. Artinya apa? Kita dibaharui dari hari ke hari. Kita menerima pembaharuan dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Kristus. Target kita adalah keserupaan dengan Kristus. Target kita adalah menjadi sama dengan Kristus Yesus. Oleh sebab itu perlu Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Perlu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu. Bekerja melakukan sesuatu dan engkau terus tinggal di dalamnya. Dan setiap hari hidupmu dibaharui dari hari ke hari. Di situ Allah melibatkan engkau. Itu Allah Allah melibatkan engkau. Hari demi hari kau harus terus dibaharui. Sama seperti analoginya, sama seperti kita setiap hari harus mandi, bukan? Kita setiap hari harus makan, bukan? Sama seperti itu. Setiap hari hidup kita harus dibaharui. Tetapi semua karena Allah yang menyediakan kemauan dan kemampuan. Ayatnya yang terakhir di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Saya undang pemain musik untuk tampil ke depan. Haleluya. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi 2 ayatnya yang ke-13. Haleluya. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allah lah yang mengerjakan di dalam hidupmu segala perbuatan baik menurut kemauan dan kerelaan